Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatus Solehah dengan NIM T2019-7109. Video ini dibuat untuk memaparkan RPP Bangun Ruang Sisi Datar Mata Kuliah Etnomatematika, dosen pengampu Ibu Indah Wahyuni MPD. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Untuk Satuan Pendidikan SMP Argopuro 1 Pati, mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Materi pokoknya yaitu bangun ruang sisi datar dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 40 menit. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu siswa dapat membedakan dan menentukan luas permukaan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Kegiatan pembelajarannya akan dipraktekkan setelah ini. Kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sekarang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke Wahyu, silahkan nak dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Oke, Ibu absen dulu satu persatu ya. Nanti yang Ibu panggil angkat tangan. Iwan, oke hadir. Wahyu, hadir. Dina tidak hadir ya? Apakah ada surat? Oh ada. Ini suratnya, oke. Ibu buka dulu ya. Oh, Dina sakit. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin mengenai bangun ruang sisi datar? Ayo, coba siapa yang masih ingat? Apa itu bangun ruang sisi datar? Ya, Wahyu silahkan. Iya benar, bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya yaitu bidang datar yang lurus atau bukan melengkung. Ayo, siapa yang tahu bangun ruang apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar? Ya Iwan, apa saja? Benar sekali. Yang termasuk bangunan sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, di sini Ibu langsung jelaskan apa sih bangun ruang balok itu? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan sedikit mengenai bangun ruang balok. Nah, bangun ruang balok adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi panjang dan persegi. Ciri-ciri dari balok yaitu jumlah bidang sisi pada balok ada 6. 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. Jadi sisi yang berbentuk persegi panjang itu ada 4 dan yang berbentuk kotak atau persegi itu ada 2. Mempunyai 12 rusuk. 8 pasang rusuk merupakan sama panjang, total jumlah sudut ada 8. Mempunyai 12 garis diagonal bidang atau sisi dan 4 garis diagonal ruang serta mempunyai 6 bidang diagonal. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan balok ada yang tahu? Oke. Rumus untuk mencari luas permukaan balok yaitu 2 kali PL ditambah PT ditambah LT, di mana P itu merupakan panjang,
T tinggi dan L luas. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Monggo angkat tangan. Ya, Fitri mau bertanya apa? Silakan. Oke, pertanyaannya bagus ya. Mbak Fitri barusan nanya rumus volume ya? Rumus volume dari balok. Oke. Untuk mencari volume bangun ruang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Apakah sudah paham Mbak Fitri? Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian mengenai contoh bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan banyak ya contoh dari bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kan ada kayak, nah ini kotak pensil aja bentuknya sudah termasuk bangun ruang. Nah, di sini Ibu akan membagikan jajanan suar-suir, 2 jajanan suar-suir, bukan untuk dimakan ya, tapi untuk didiskusikan bersama kelompok kalian mengenai bentuk apa saja yang ada pada jajanan suar-suir ini. Kemudian kalian cari luas permukaan dan volume dari jajanan suar-suir yang sudah Ibu bagikan. Oh ya, kelompoknya belum Ibu bagi ya? Mau mencari kelompok sendiri apa Ibu yang menentukan? Oh, mau mencari kelompok sendiri. Baik, silahkan dicari dulu kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang ya. Oke. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ada yang masih kurang paham atau kurang jelas mengenai tugas yang Ibu berikan? Oke, berarti paham semua ya. Baik, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan di depannya. Ini untuk lembar diskusinya ya. Oke, silahkan kerjakan. 25 menit berlalu. Oke, karena 25 menit sudah terlewati, apakah ada yang belum selesai? Oh, selesai semua. Bagus. Sekarang sebelum Ibu tunjuk, apakah ada yang siap maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, kelompok 2 dan 3 ya? Bagus. Kelompok 2 terlebih dahulu ya. Dan untuk kelompok yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke? Oke, silakan kelompok 2. Nah, bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 2 dan 3. Kasih plus dong. Baik, saya akan mereview dari hasil diskusi kalian barusan. Nah, bentuk bangun ruang sisi datar yang ada pada jajanan suar-suir ini yaitu bangun ruang sisi datar balok dan persegi. Nah, ini kan bentuknya balok. Ada persegi panjang. Ini persegi panjangnya ada 4 ya, sesuai dengan ciri-ciri persegi panjang yang Ibu jelaskan tadi. Dan untuk perseginya itu ada 2, di pinggir ini ya, itu ada 2. Oke. Dan untuk yang satunya itu berbentuk kubus. Kalau kubus itu semua sisinya panjangnya sama. Terus untuk luas permukaannya yaitu 30 cm persegi. Untuk volumenya yang balok yaitu berapa? Oke, 100 cm kubik ya. Maka dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini bahwasanya bangun ruang sisi datar yaitu bangun ruang yang mempunyai sisi datar, maksudnya tidak melengkung gitu.
Oke, paham semua kan? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Tadi kan sudah belajar bangun ruang sisi datar. Nah, untuk minggu depannya kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Terus LKS halaman 63 kalian kerjakan di rumah. Oke, itu saja sih. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, belajar di rumah, jaga kesehatan. Terus sudah. Oke, Wahyu, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum istirahat, silahkan dipimpin doa. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian hasil belajar. Oke, untuk penilaian hasil belajarnya yaitu menggunakan yang pertama teknik penilaian atau pengamatan tes tertulis. Dan yang kedua yaitu prosedur penilaian. Nah, untuk aspek yang dinilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri yaitu aspeknya mampu menerapkan konsep-konsep bangun ruang sisi datar pada jajanan suar-suir dan yang lainnya. Teknik penilaiannya yaitu pengamatan dan tes, sedangkan waktu penilaian yaitu tugas individu dan kelompok. Untuk keterampilan sendiri yaitu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang pada jajanan suar-suir dan yang lainnya. Teknik penilaiannya yaitu pengamatan, dan untuk waktu penilaiannya yaitu penyelesaian tugas individu. Instrumen penilaian hasil belajar. Nah, untuk instrumen penilaian hasil belajar tertulis bangun ruang pada jajanan suar-suir, kisi-kisi soal pengetahuan dan kunci jawaban, yaitu kompetensi dasarnya yaitu kan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya yaitu menganalisis bangun ruang pada jajanan suar-suir. Untuk keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang dalam jajanan suar-suir. Materi bangun ruang sisi datar. Indikator soalnya yaitu mencari konsep bangun ruang yang ada pada jajanan suar-suir. Yang kedua, menghitung hasil bangun ruang yang ada pada jajanan suar-suir. Dan yang ketiga, menyimpulkan hasil dari bangun ruang pada jajanan suar-suir. Nah, bentuk soalnya itu IC semua. Jadi tingkat kesukaran soalnya yaitu sedang, dan untuk skornya yaitu 25. Oke, sekian pemaparan RPP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.